Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pagi ini saya akan membahas tentang 10 alasan orang berhasil di MB. Jadi MB itu adalah sebuah bisnis yang 100% predictable, Bapak Ibu, ya. Berbeda dengan bisnis konvensional yang tidak bisa diprediksi. Jadi di bisnis konvensional meskipun Anda sudah melakukan semua yang Anda bisa, toh kadang-kadang gagal juga, ya. Di Amerika dari 100 perusahaan yang baru itu dalam 10 tahun tinggal satu yang masih berdiri, atau 1%, Bapak Ibu, ya. Nah, tapi sebaliknya dengan menjalankan bisnis MB itu sangat bisa diprediksi. Kalau Anda melakukan hal-hal yang memang seharusnya Anda lakukan, maka Anda akan berhasil, ya. Jadi kata kuncinya ada dua, yaitu serius dan sesuai sistemnya. Ada 10 hal yang perlu dilakukan untuk berhasil di MB. Saya akan bahas dengan cepat satu persatu. Yang pertama adalah segera memulai, ya. Jadi alasan terbanyak orang gagal di MB adalah tidak memulai. Jadi kelihatannya lucu, tapi memang seperti itu. Mereka masuk, kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak beli produknya, tidak ngajak orang, kemudian mengatakan, oh saya sudah ikut MB dan gagal, ya. Bukan gagal Bapak Ibu, tapi tidak memulai, ya. Jadi untuk bisa memulai, Anda perlu segera menjawab dua pertanyaan pokok tentang MB, ya. Moga-moga ini sudah terjawab, yaitu apakah MB memang sebaik yang dikatakan, bisa memberi penghasilan 15 juta sebulan dalam waktu 6-12 bulan, bisa memberi penghasilan 100 juta sebulan dalam waktu 2-5 tahun, dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua, apakah saya bisa menjalankan MB, ya. Apakah orang-orang seperti kita ini bisa, ya. Nah, untuk melihat itu, untuk mengetahui itu, ya, segera cari informasinya di seminar inspirasi dan visi, ya. Lakukan penelitian di sana. Kalau memang Anda yakin bisa dan Anda yakin ini baik, ya lakukan, mulai bisnisnya, gitu. Nah, yang kedua, mereka yang berhasil adalah mereka yang bisa memandang MB sebagai bisnis yang besar, ya. Kalau di bisnis konvensional Bapak Ibu, seperti rumah sakit, restoran, dan lain-lain, kita berani mengeluarkan biaya ratusan juta untuk membangun kamar operasi, membangun dapur baru, dan lain-lain, ya. Tapi tidak banyak orang yang bersedia mengeluarkan cukup uang untuk mengembangkan bisnis MB. Ya, disuruh belanja tidak mau, disuruh ini tidak mau, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka menganggap ini bisnis yang kecil, ya. Padahal MB adalah bisnis prosumen terbesar di dunia. Bisnis prosumen itu pencetak 20% miliarder Bapak Ibu di Amerika, ya. Itu tahun 2010, ya. Sekarang pasti lebih besar lagi persentasenya karena pengembangan bisnis prosumer jauh di atas pengembangan bisnis-bisnis konvensional. Nah, saya beruntung Bapak Ibu, sejak awal saya sudah memandang MB ini sebagai bisnis yang sangat besar, ya, sehingga saya tidak segan-segan mengeluarkan biaya, juga menyisihkan waktu saya untuk mengerjakannya, ya. Bapak Ibu pasti pernah dengar cerita tentang bagaimana saya awal-awal akhir 2003 dan awal 2004 mengerjakan bisnis ini gila-gilaan. Dan 2 tahun kemudian saya bisa freedom. Yang ketiga, ya, orang yang berhasil di MB adalah orang yang terus-menerus memperbanyak informasi dan pendidikan di MB ini, ya. Sebagai contoh Bapak Ibu, Apollo itu program Amerika untuk mendaratkan manusia ke bulan, ya, dimulai Apollo 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi yang bisa pertama kali mendaratkan manusia ke bulan adalah Apollo ke-11 tahun 69, ya. Jadi selama 9 tahun Bapak Ibu, Apollo 1, 2, sampai 10 itu tujuannya untuk mencari ilmu, keterampilan, dan pengalaman bagaimana bisa menjalankan atau bagaimana bisa mendaratkan orang di bulan, ya. Nah, sama seperti Bapak Ibu sekarang, seumur hidup ada di kuadran kiri, lahir bekerja di kuadran kiri, mau mencoba ke kuadran kanan, ya tentu tidak bisa langsung bisa, gitu, ya. Jadi karena segala sesuatunya berbeda, sehingga Bapak Ibu harus mau belajar dari awal bagaimana ilmunya, bagaimana keterampilannya, mencari pengalamannya. Jangan mencoba sekali gagal terus kemudian merasa itu tidak berhasil, bukan. Ya memang Bapak Ibu belum bisa, ya. Jadi di bisnis MB ini banyak yang lucu, ya. Mereka berhenti hanya karena merasa tidak punya kontak WA banyak, tidak bisa WA, tidak bisa ngajak orang masuk ke WA. Padahal itu semua ilmu katon, ilmu yang bisa dipelajari, dan mempelajari itu jauh lebih mudah dibandingkan Bapak Ibu belajar menalikan sepatu, daripada Bapak Ibu belajar naik sepeda, ya. Jauh lebih mudah ini.
Nah, yang keempat adalah orang yang mau mengantongi egonya, ya. Seperti tadi di awal saya bahas, bisnis MB bukan bisnis yang sudah pernah Bapak Ibu lihat, ya. Mungkin sekarang ini baru pertama kali Bapak Ibu mengenal bisnis ini, ya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu orang dokter itu cara suksesnya gimana, guru itu cara suksesnya gimana, sekolah dan seterusnya. Nah, kemudian pemilik bengkel itu bagaimana cara suksesnya, meskipun tidak pernah melakukan, tapi Bapak Ibu sudah tahu, ya. Orang-orang di sekitar Bapak Ibu sudah pernah cerita dan lain-lain. Tapi di MB itu buta sama sekali Bapak Ibu. Bagaimana memulai, bagaimana cara berproses di MB, bagaimana itu Bapak Ibu buta. Sehingga kadang-kala mau berproses gagal terus berhenti. Ibaratnya apa? Baru belajar naik sepeda satu kali jatuh, kemudian merasa seumur hidup tidak akan bisa naik sepeda. Padahal jatuh adalah salah satu proses belajar naik sepeda. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa berhasil Bapak Ibu ikuti saja upline atau disebut teachable, tidak usah berpikir, ya. Bapak Ibu perlu mengantongi ego, ya. Dan banyak orang yang mengatakan di MB saya mengikuti semua upline, semua anjuran upline, padahal sebenarnya tidak. Mereka masih memilih-milih. Kalau Bapak Ibu merasa belum berhasil, coba lihat lagi. Pasti banyak hal yang Bapak Ibu tidak lakukan yang dianjurkan upline. Apakah Bapak Ibu rutin datang ke seminar? Apakah Bapak Ibu rutin belanja? 2 pokok itu saja mungkin tidak dilakukan. Apakah Bapak Ibu, ya macam-macam lah. Ya, padahal itu adalah hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi lakukan saja. Ya, memang awalnya tidak bisa, tapi lama-lama pasti bisa. Ya, dikatakan bahwa kalau Bapak Ibu bisa memakai sepatu, Bapak Ibu bisa menjalankan MB. Yang kelima, alasan untuk bisa berhasil adalah harus sabar dan jalan terus, ya. Jadi bisnis MB ini bukan bisnis yang bekerja langsung mendapat uang, ya. Di MB itu ada fase menanam, di mana kita tidak mendapat apa-apa, ada fase memanen, di mana kita mendapatkan terus, ya. Dan banyak kisah di MB orang yang lambat di awal tapi akhirnya berhasil. Seperti salah satu Crown Ambassador, Founders Crown Ambassador di Australia itu pada waktu awal memulai selama 17 bulan dia hanya peringkat 3%, ya, peringkat terbawah di MB. Tapi dia terus melakukan dan akhirnya menjadi Crown Ambassador pertama di Australia. Jadi Bapak Ibu, di MB itu tidak ada kata gagal. Yang ada adalah kita berhenti terlalu cepat. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya memulai kemudian memasukkan orang ke BTD, keluar lagi semua, biasa, mulai lagi lakukan. Karena mungkin Bapak Ibu belum terbiasa masukkan orang sehingga mereka tersinggung dan lain-lain, ya. Belajar di situ. Atau sudah masuk 250 orang, bertahan 1 bulan tapi tidak ada satupun yang join. Lakukan saja lagi, tidak masalah. Ya, itu hanya keberhasilan yang tertunda, ya. Bukan kegagalan, tertunda. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang itu masih ada di HP Anda, tidak keluar dari sana, hanya dia belum memutuskan saja. Dia baru memutuskan keluar dari grup, tapi dia tidak memutuskan keluar dari HP Anda. Kan Anda yang menghapus kontaknya nanti. Jadi lakukan terus dan jalan terus sampai Anda berhasil mencapai apa yang Anda inginkan. Mungkin penghasilan 15 juta sudah puas, silahkan. Penghasilan 50 juta sudah puas, silahkan. Penghasilan 100 juta sudah puas, silahkan. Di mana Anda puas? 1 miliar mungkin baru puas, monggo saja. Semua bisa diambil. Yang keenam, untuk bisa berhasil, tetapkan goal yang jelas. Ya, apa saja yang dikerjakan tanpa target biasanya gagal. Ya. Jadi perbedaan bekerja dengan goal dan tanpa goal adalah hasilnya yang berbeda. Ya. Jadi biasakan menggunakan goal, kemudian menggunakan possibility diagram, ya, belajar di grup. Ya. Bulan ini mau mendapat frontline berapa? Tentukan dulu. Ya. Kapan Bapak Ibu mendapat frontline 20? Misalnya 2 bulan atau 3 bulan dari sekarang. Kapan memiliki peringkat 9%, 12%, 15%. Tentukan dulu, jangan cuma mengalir, mengerjakan seperti cara-cara di kuadran kiri. Ya, pastikan dulu, tentukan dulu, dan baru dikejar. Bisa saja gagal, bisa banyak, ya, dan biasanya di awal gagal. Tapi lakukan lagi. Yang ketujuh adalah menjaga teamwork yang baik. Ya, jadi bisnis MB itu bisnis tim, ya, Anda tidak bisa sendirian. Di sini Anda membangun kaki. Jadi Anda tentukan dulu dengan siapa Anda bekerja. Tentu Anda milih-milih, ya. Milih-milih dengan siapa yang Anda bekerja. Ya, gunakan hukum Pareto. Ya, bekerja dengan 20 downline yang bisa memberi 80 hasil. Ya, di MB kan sederhana nih. Anda belanja dari bisnis sendiri,
kemudian memasukkan orang ke PTD, dan hadir ke seminar. Jadi ambil aja patokan mereka yang hadir ke seminar, mereka yang belanja, dengan mereka itulah Anda bekerja untuk memasukkan orang ke PTD. Ya, kalau dia tidak belanja, dia tidak hadir ke seminar, ya udah, biar dia memutuskan dulu untuk serius di MB. Yang kedelapan adalah kerja yang cukup, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Banyak yang menganggap MB itu bisnis sampingan yang dikerjakan kalau sempat. Kalau tidak sempat ya tidak, lebih baik goreng kerupuk, lebih baik mengantarkan apa ke pelanggan dan lain-lain. Bapak Ibu, banyak orang yang mau bekerja 7-8 jam sehari hanya untuk gaji 5 juta sebulan. Bahkan itu pun kadang sudah ada yang menganggapnya besar. Ya. Padahal itu kalau dihitung 25.000 per jam. Atau sehari berapa itu cuman. Mungkin sekitar 200 ribuan lah sehari. Ya. Tapi untuk mengerjakan MW, menyisihkan 2 jam atau 4 jam sehari, masih mikir-mikir. Padahal sudah jelas hitungannya. Bekerja di MW, nilainya 11 juta per hari. Ya. Itu kalau konservatif ya, kita lambat 5 tahun baru menjadi diamond. Ya kalau seperti Pak Kosin sudah kita hitung itu 27 juta per hari nilai yang dihabiskan Pak Kosin. Ya. Jadi, perbedaannya kalau di bisnis atau pekerjaan yang konvensional itu Anda menjual waktu sehingga bekerja langsung dapat uang. Kalau di MB kita menanam waktu, ya ada fase menanam dan ada fase memanen. Yang ke-9, Anda perlu memiliki keyakinan pada MB dan MSO. Ya, jadi Anda perlu menjawab dulu lebih tegas, apakah bisnis ini memang sebaik yang dikatakan, itu masalah MB-nya. Yang kedua, apakah saya bisa menjalankan bisnis ini, itu masalah MSO-nya. Ya. Jadi sistem baku di MB itu kita memindahkan belanja kita dari toko modern ke MB dan mengajak orang lain juga memindahkan belanjanya dari toko modern ke MB. Ya. Kita bersaingnya dengan toko modern, bukan dengan warung-warung atau usaha kecil menengah itu, bukan. Nah, kadang-kadang MSO itu ada perubahan strategi ya, karena MSO adalah sistem penunjang bisnis MB yang baru dan yang sekarang paling meledak, Bapak Ibu ya. Cuman karena masih baru, ya, sekarang ini baru 2 tahunan, maka wajar kalau ada inovasi-inovasi yang kadang-kadang keliru, seperti kemarin SPO, ya, kita ditegur oleh MB, akhirnya batal. Dan yang terakhir ini, yang ternyata tidak efektif, hadiah golok, ternyata tidak efektif. Tapi hal-hal seperti itu tidak perlu dianggap, itu hanya strategi saja. Gitu ya. Sistem MSO-nya yang paling betul, yaitu menjalankan bisnis MB tanpa presentasi, tanpa keluar rumah, tanpa bertemu prospek. Itu aja yang perlu dipegang. Soal yang lain-lain itu cuma strategi-strategi kecil saja. Nah, yang ke-10 ya, untuk bisa berhasil adalah Bapak Ibu perlu membawa MB dari kepala ke hati. Ya. Jadi Zig Ziglar mengatakan kalau kita ingin berubah maka kita harus mau mengerjakan sesuatu yang tidak disukai, kemudian belajar menyukainya. Dan Bapak Ibu sudah melewati fase ini. Ya, MB pasti bukan sesuatu yang Bapak Ibu sukai, tapi Bapak Ibu mau berubah dan mau menjalankan itu, kemudian sekarang tinggal bagaimana belajar menyukainya. Ya, jadi awalnya kita mengerjakan MB karena mendapat penghasilan, ingin mendapat penghasilan yang besar dari MB. Ya. Tapi kemudian kita mulai menyukai lingkungannya, mulai menyukai produknya dan lain-lain, maka itulah yang akan berhasil. Sedangkan mereka yang gagal menyukai MB biasanya gagal juga menjalankan bisnis ini. Ya. Terpaksa belanja hanya untuk supaya nanti katanya akan dapat penghasilan, gitu ya, dan sebagainya. Ya. Kalau hal seperti itu yang terjadi, maka hal negatif sedikit saja akan bisa membuatnya berhenti. Jadi Bapak Ibu segera memulai atau berproses untuk mulai menyukai. Ya. Belanja rutin, ya, setiap bulan belanja berapapun, ya, kemudian segera menjadi 100% pemakai, yaitu semua produk di rumah Bapak Ibu yang di MB ada, pakailah yang produk MB, bukan produk X. Dan hindari untuk masuk ke kriteria non-engaged dari MB. Ya. Kita setiap bulan dapat dari MB para platinum, ya, siapa saja yang masuk kriteria non-engaged, dan hindari Bapak Ibu karena itu kriteria non-engaged itu mereka yang tidak belanja dalam beberapa bulan. Ya, ada kriterianya di MB untuk orang baru sekian bulan, untuk orang lama sekian bulan. Jadi kalau bisa rutin aja belanja, rutin belanja untuk
yaitu membawa MB dari kepala ke hati. Nah, ini grafik hasil kerja biaya di MB ya. Jadi kerjanya semakin lama semakin ringan, hasilnya semakin lama semakin besar. Gitu ya. Kerja terberat kita itu apa? Mempertahankan semangat. Ya, bukan kerja fisiknya cuman main HP kok gitu ya. Tapi mempertahankan semangat untuk bisa jalan terus gitu ya. Sehingga Bapak Ibu perlu hadir di seminar inspirasi dan visi. Ya, kalau soal biaya sih flat ya, mulai dari awal sampai akhir mengerjakan ya sekitar itu aja biayanya ya. Dan itu bisa atau sudah terjadi BEP, break even point, kalau Bapak Ibu sudah peringkat 9% ya, sehingga kuburan atau makam orang MB itu adalah yang sebelum 9%, itu banyak yang mati mundur tanpa berita dan lain-lain. Kalau yang sudah 9% ke atas biasanya dengan cepat akan mencapai freedom. Dan solusinya sederhana ya. Jadi apapun penyebab keberhasilan tadi, intinya semangat gitu ya. Semangat itu bisa diperoleh dari seminar inspirasi dan visi. Jadi itu yang pendolan dari gunung es ya, yang keluar itu hanya yang 10 keberhasilan tadi, tapi yang besar itu adalah semangat yang tidak kelihatan itu. Oke Bapak Ibu, pertahankan semangat Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan berhasil di MB gitu ya. Karena di MB tidak ada yang gagal, yang ada adalah berhenti terlalu cepat. Oke, sampai jumpa di seminar inspirasi dan visi terdekat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.